Siswa-siswi kelas 9, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, masa demokrasi parlementer, kurun waktu 1945 sampai 1959. Pada kurun waktu 1945 sampai 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, kenyataannya, dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Salah satu keputusan pokok dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian, dan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah konstitusi RIS. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa itu adalah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang saja. Dikarenakan rakyat pada umumnya tidak setuju dan menolak Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada masa pemberlakuan UUD 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya saja. Tentu saja, hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante, 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950, 3. Pembentukan MPRS, 4. Pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden itu, maka demokrasi parlementer berakhir.